Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Kak Ubay. Pada kesempatan kali ini, Kak Ubay melanjutkan materi tentang bab lingkaran. Di part 4, Kakak akan membahas tentang garis singgung lingkaran yang katanya rumusnya susah, padahal mudah kalau dipahami. Kalau dihafalin jangan ya, nanti pusing. Nanti kakak jelaskan. Oke, kita langsung saja ke dalam contoh garis singgung dalam kehidupan sehari-hari. Adakah dalam kehidupan sehari-hari yang memahami tentang konsep garis singgung? Ada ya. Nah, seperti ini. Di sini adalah sebuah sepeda. Oke. Nah, di sepeda ini ada istilah namanya gear depan dan ada istilah gear belakang. Kemudian kalau diperjelas, perhatikan baik-baik di mana ini adalah gear belakang, lingkaran kecilnya, dan gear depan adalah lingkaran besarnya. Nah, seperti itu. Nah, garis singgung yang mana? Garis singgung adalah yang rantai. Nah, yang rantai ya. Yang rantai. Ini namanya sebutnya garis singgung persekutuan luar. Untuk lebih jelasnya nanti kakak akan jelaskan. Kemudian, apa itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran. Nah, di sini ada lingkaran dengan titik pusatnya O ya, titik pusatnya O, kemudian dia memotong ya, dia memotong lingkaran tegak, tegak lurus dengan diameter jari-jari. Nah, T ini adalah garis singgung yang memotong dari si lingkaran tersebut. Nah, yang memotong tegak lurus dengan siapa? Si jari-jari, betul ya. Di garis singgungnya ini adalah jari-jarinya memotong tegak lurus, ingat ya, tegak lurus. Dan di sini nanti akan ketemu yang namanya titik singgung, di mana titik potong garis singgung adalah titik potong garis singgung dengan lingkaran disebut titik singgung gitu ya. Jadi titik potong antara garis singgung dengan si jari-jari di sini adalah titik singgungnya. Saya berikan nama B misalnya. Di mana T itu adalah garis singgung lingkaran O dengan titik singgung di B. Berarti yang T ini adalah garis singgungnya. Ya, ini garis singgung ya. Kita langsung saja ke garis singgung persekutuan luar. GSPL ya. Seperti apa? Tadi ya, seperti roda, bukan roda, seperti gear ya. Gear sepeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Di mana M titik pusatnya, N titik pusat yang lingkaran kecil. Di sini juga ada yang namanya garis singgung ya. Di sini garis singgungnya. Ini garis singgung. Kemudian di sini dari titik pusat ke garis singgung ada yang namanya R, atau R besar ini jari-jari yang lingkaran besar. Dan ada lagi R kecil. Berarti jari-jari lingkaran kecil gitu ya. Iya. Kemudian di sini untuk titik singgungnya saya beri nama A, dan di sini untuk titik singgungnya saya beri nama B. Dan di sini ada lagi yang namanya D. D itu apa? D itu adalah garis penghubung antara titik pusat lingkaran kecil dan titik pusat lingkaran besar. Ini kecil dan ini yang besarnya. Ini disebut aja oleh saya D. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada rumus. Rumusnya adalah AB sama dengan CN. Nah, betul nggak kalau AB itu sama dengan CN? Kita lihat ya. Nah, lihat. Betul ya. AB itu panjangnya sama dengan CN. Dan sejajar. Ingat, dan sejajar. Kenapa saya ibaratkan ke CN? Karena nanti akan menjadi bangun seperti ini. Kalau kita tadi ambil itu aja, bingung. Kalau seperti ini kan kita kembali ke konsep Pitagoras ya. Masih ingat Pitagoras ya? Nah, rumus ini menggunakan konsep Pitagoras. Jadi kalau misalnya CN itu, CN ya, ini CN, itu garis yang satunya lagi, sedangkan yang D itu hipotenusa. Kenapa? Karena ada di depan sudut siku-siku. Di depan sudut siku-siku adalah hipotenusa. Bagi yang belum tahu, silakan tonton terlebih dahulu, nanti boleh. Ini adalah hipotenusa ya. D ini adalah hipotenusa.
Oke, masih ingat rumusnya ya? Di mana hipotenusa kuadrat dikurangi dengan garis yang lainnya, gitu kan ya? Ya, berarti D kuadrat kan? D kuadrat, ini D kuadrat, garis hipotenusa dikurangi garis yang lainnya. Maka garis yang lainnya itu dikurang. Kenapa R besar dikurang R kecil? Nah, ini pertanyaannya seru nih. Ingat, di sini R besar. Kita anggapnya di sini adalah R besar. Kemudian R kecilnya adalah yang ini. Nah, ini R kecil. Betul ya? Sama kayak ini kan? Nah, sama kan? Nah, maka ketika R besar dikurangi R kecil, maka nanti sisanya adalah di sini. Nah, ini sisanya. Ini adalah sisa dari R besar dikurang R kecil. Nah, jadi kita nanti ini kita ambil yang ini. Nah, seperti itu. Untuk mencari si yang Cn. Konsep Pitagoras kan? Iya, jadi ini adalah R sisanya. R sisa ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya adik-adik ya? Untuk lebih jelasnya, ayo kita coba untuk ke latihan aja. Panjang jari-jari sebuah lingkaran 6 cm dan jarak titik P di luar lingkaran dari pusat lingkaran 10 cm. Hitunglah panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik P. Oke, digambar seperti apa ya? Kita anggap aja seperti ini, ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya 6. Ya, itulah jari-jarinya adalah 6 cm. Kemudian jarak titik P di luar lingkaran. Nah, ada titik P di sini di luar lingkaran. Terus kemudian hitunglah panjang garis singgung lingkaran melalui titik P. Berarti yang PQ ya. Nah, yang PQ berarti ini. Betul ya? Panjang PQ berarti. Karena kan tadi perintahnya adalah ada jari-jari 6. Kemudian jarak titik pusatnya adalah 10 menuju ke titik P. Seperti itu ya. Berarti yang tanya adalah PQ atau ini hipotenusanya karena ini sisi lainnya. Oke, berarti PQ sama dengan kita kembali ke rumus Pitagoras nih, masih ingat ya? Ini adalah hipotenusa karena di depan sudut siku-siku. Berarti OP ya. OP itu berarti 10 dikurang OQ. OQ-nya 6 ya. Dimana OP itu 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Kalau 10 kuadrat berapa sih? 100 ya. 100 dikurang 36. 100 dikurang 36 berapa? Yaitu 64 ya. 64. Berarti akar 64 berapa? Ada yang tahu? Berapa kali berapa yang hasil 64? Ya, betul ya. 8 cm. Maka di sini adalah jawabannya 8 cm. Ya, ingat ya, kalau masih konsep Pitagoras, masih paham, pasti gampang. Kemudian di sini ayo kita berlatih tentang GSPL. Kalau tadi kita baru pengenalan konsep Pitagorasnya, mengulang-ulang lah. Sekarang kita masuk ke soal yang berkaitan dengan GSPL. Garis singgung persekutuan luar. Oke. Di mana AM itu 25 cm dan BN itu 10 cm dan jarak titik pusatnya 39 cm. Pertanyaannya adalah berapa titik AB ya? Titik AB. Berarti kan AB ini sama dengan, kalau di sini berarti misalnya berarti EN ya. EN. Berarti AB sama dengan CN. Wah, bukan CN tapi EN ya. EN karena di sini sudah diganti dengan huruf E. Berarti EN. Ya, bukan C lagi. Kemudian di sini AB sama dengan, nah masih ingat ya? Berarti kan ini kan hipotenusa 39 kuadrat dikurangi sisi yang sebelah sini. Nah, cuma ini berapa? Kita ambil aja di sini berapa? Dari sini 25 cm. Terus di sini kemari berapa? 10 ya. Maka nanti tinggal 25 dikurang 10. Nah, ini sisanya nih. Nah, ini sisanya kita pakai. Berapa gitu. Maka kan berarti 39 kuadrat dikurangi 25 kuadrat. Nah, 39 ini ya. Paham ya? 25 itu yang mana? 25 itu yang R panjang. R dari sini. 25. 10 itu yang mana? 10 itu yang kecil. Nah, untuk apa? Untuk mencari R sisa yang ini. Ya. Jadinya adalah 1521 dikurang 225. Nah, 225 dari mana? 25 dikurang 10. Berarti kan 15. Nah, 15 pangkat 2 itu berapa? 225 kan? Nah,
Nah, seperti itu. Kemudian 1521 kurang 225 hasilnya adalah 1296. Akar dari 1296 adalah 36 cm. Berarti di sini adalah 36 cm. Di sini pun sama dong. 36 cm. Paham ya adik-adik ya? Oke, kalau sudah paham tentang GSPL, garis singgung persekutuan luar, sekarang kita akan masuk ke dalam garis singgung persekutuan dalam, GSPD. Nah, kalau GSPD ini sama-sama memiliki dua lingkaran. Karena kan kita antar lingkaran ya. Nah, di sini adalah garis penghubung ya, garis penghubung dengan titik pusatnya. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Kalau tadi luar itu berarti luarnya, kalau ini berarti dalamnya, berarti lewat sini. Nah, kalau luar kan lewat sini kalau luar. Nah, sini kan kalau luar seperti rantai. Nah, kalau di sini berarti yang di dalam, ya, seperti itu. Nah, di sini ada nanti namanya R. R itu berarti jari-jari dari sini sampai sini nih. Nah, ini R. Kemudian ada lagi R kecil. Ingat ya. Di sini harus membentuk sudut siku-siku. Di sini juga harus membentuk sudut siku-siku. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalau yang ditanya adalah garis singgung yang ini. Bagaimana caranya? Nah, sini misalnya kita ambil aja contohnya ada garis yang kita angkat kemari ya. Di mana jarak ini dengan jarak ini sama gitu. Maka nanti EN itu sama dengan CD di sini nih, ya, CD ya, CD. Oke, nah di sini berarti R kecil. Kenapa R kecil? Ingat di sini R, berarti otomatis ini juga R juga. Untuk apa? Untuk menjadikan gambar seperti ini. Konsep ke Pitagorasnya lagi. Terus bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah CD. Nah, nih. CD nih, CD ini sama dengan EN. Nah, betul nggak sama dengan EN? Sama ya, CD sama EN. Nah, di mana EN itu sama dengan D kuadrat. Ini D kuadrat itu berarti hipotenusa ya, karena di depan sudut siku. Nah, tuh D kuadrat dikurangi. Nah, dikurangi R ditambah R. Dari mana R tambah R? Nah, ini dia. Jarak dari sini kemari itu adalah antara R besar dengan R kecil nih. Nah, ini kan R kecil dari sini asalnya. Karena dia sama panjangnya. Makanya di sini R besar ditambah R kecil, seperti itu rumusnya. Pada dasarnya adalah hipotenusa dikurangi garis yang lainnya dalam bentuk kuadrat. Itu rumus konsep Pitagoras. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini. Panjang jari-jari lingkaran A dan B masing-masing 12 cm dan 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran 29 cm, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah berapa ya? Nah, kita gambar dulu deh. Ini ada sebuah jari-jari, bukan jari lingkaran A dan B ya. Ada A dan B. Di sini A-nya deh kita anggap aja misalnya di sini A, di sini B-nya gitu ya. Kemudian di sini ada jari-jari tuh, di mana masing-masing ada 12 cm dan 8 cm, betul ya? 12 cm dan 8 cm. Kemudian jika jarak pusat keduanya lingkaran adalah 9, nah berarti jarak pusat itu di sini ya. Sini jarak pusatnya. Ini kemari. Namanya jarak pusat. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan dalam. Berarti yang ini kita arsir. Tadi jari-jarinya, jari-jari. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Berapa sih garis singgungnya? Atau disebut juga Peki. Dari mana Peki? Nah, ini pertanyaannya nih. Peki itu adalah, nah dari mana Peki? Bukan Peki ya. Tetapi di sini nanti akan ditarik garis kan seperti itu ya. Tarik garis gitu ya. Di sini akan ada garis seperti ini gitu ya. Nah, mungkin key-nya yang dimaksud adalah ini ya di sini ya. Key-nya di sini maksudnya. Nah, bukan di sini ya, bukan, tapi di sini. Kalau di sini berarti benar Peki. Nah, kalau misalnya di sini Peki, ini sama ya, sama. Berarti kan jadi tuh, nggak jadi Pitagoras ya.
Nah, ini adalah siku-sikunya, ini adalah hipotenusanya. Berarti D kuadrat itu adalah 29 kuadrat ya. 29 kuadrat, berarti dikurangi 12 tambah 8. Dari mana 8? 12 ditambah 8 nih. Di sini 8 kan? Nah, 8 ya. Itu 12 tambah 8, nah gitu. Sehingga hasilnya adalah 841 dikurang 400. 400 itu dari mana? Tadi 29 kuadrat, itu 841, sedangkan 12 tambah 8 adalah 20 ya. 20 kuadrat sama dengan 400. 841 dikurang 400 sama dengan berapa adik-adik? Iya, 441. Akar dari 441 berapa? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Adalah 21 cm. Maka di sini adalah 21 cm. Di sini pun pasti sama dong, 21 cm. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Oke, kalau sudah paham berarti saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pikirkanlah dan yakin pasti bisa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.